Bioteknologi pangan, fermentasi pada tape ketan oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Nah, kami di sini dari kelompok 3 beranggotakan Adila Farhatunisa, Adila Auliani, Widya Hairunisa, dan Titi Dewi Anggraini. Oke, sebelum video pembelajaran dimulai, kita akan membacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan prinsip sederhana dasar bioteknologi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan penerapan bioteknologi dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia. Lalu tujuan yang ketiga, peserta didik mampu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Oke, aku mau tanya nih sama teman-teman, siapa di sini yang sudah pernah merasakan makan tape ketan? Wah, tentu makanan ini sudah tidak asing ya bagi kita semua. Dan siapa di sini yang pernah mendengar istilah bioteknologi pangan? Siapa sangka ya teman-teman, ternyata tape ketan ini merupakan salah satu produk dari bioteknologi pangan. Teman-teman, ada yang tahu apa itu bioteknologi? Untuk mengetahui apa itu bioteknologi, simak videonya ya. Teknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bentuk bioteknologi. Bioteknologi ada berbagai macam bentuk lah teman-teman. Di antaranya yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Tahukah kalian bahwa bioteknologi konvensional adalah bentuk yang paling dekat loh dengan kehidupan kita sehari-hari? Wah, apa iya? Ya, salah satu contohnya adalah bioteknologi konvensional adalah pembuatan tape ketan yang merupakan makanan tradisional menggunakan proses fermentasi. Selanjutnya ada proses pengolahan tape ketan dengan cara fermentasi. Ada yang tahu bagaimana proses pengolahan dengan cara fermentasi sehingga menghasilkan produk tape ketan? Nah, sebelum itu, penjelasan fermentasi merupakan proses produksi energi dalam sel keadaan anaerob atau tanpa oksigen. Tapai adalah produk yang dihasilkan dalam proses fermentasi, di mana terjadi suatu perombakan bahan-bahan yang tidak sederhana. Zat pati yang ada dalam bahan makanan diubah menjadi bentuk yang sederhana, yaitu gula, dengan bantuan mikroorganisme yang disebut ragi atau homer. Kali ini kita akan membahas tentang fermentasi alkohol atau dikenal juga sebagai fermentasi etanol. Jika kita masih ingat, fermentasi terbagi menjadi dua macam, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kedua proses ini dimanfaatkan oleh manusia untuk makanan atau dimanfaatkan juga dalam bidang industri. Nah, fokus kita kali ini yaitu hanya pada fermentasi alkoholnya saja. Pada fermentasi alkohol atau etanol, pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis akan dikonversi menjadi etanol melalui dua tahapan. Bagaimanakah tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita simak lebih lanjut. Seperti yang kita telah singgung di video sebelumnya, bahwa fermentasi dimulai dari proses glikolisis. Adapun pengertian glikolisis adalah pemecahan satu molekul glukosa untuk menghasilkan 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan P, menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, dan menghasilkan 2 pirufat. Tahapan yang pertama, pirufat yang memiliki 3 atom karbon akan dikonversi menjadi 2 asetildehida yang memiliki 2 atom karbon. Berarti pada tahapan pengubahan pirufat menjadi asetildehida ini, ada pelepasan 1 atom karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida sebanyak 2 buah. Tahap yang kedua, asetildehida akan segera mengikat ion H+ yang berasal dari penguraian NADH menjadi NAD+. Maka asetildehida di sini berperan sebagai akseptor atau penerima ion H+.
Nah, pengikatan ion H+ oleh asetaldehida ini akan membentuk senyawa etanol. Selanjutnya, NAD+ yang dihasilkan dari penguraian NADH ini akan dibutuhkan untuk menjalankan proses glikolisis selanjutnya. Sehingga, produk fermentasi etanol atau fermentasi alkohol ini adalah 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Banyak bakteri melakukan proses fermentasi alkohol ketika dalam keadaan anaerob atau dalam keadaan tidak ada oksigen. Begitu juga dengan ragi yang merupakan anggota dari kingdom fungi. Ragi juga menjalankan fermentasi alkohol seperti halnya pada beberapa bakteri. Bahkan selama ribuan tahun, manusia telah menggunakan ragi ini untuk pembuatan bir dan untuk pembuatan roti. Pada proses pembuatan roti, gelembung CO2 yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol pada tahap pengubahan pirufat menjadi asetaldehida menyebabkan adonan roti dapat mengembang. Nah, itulah tahapan fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Eksakta Edukado dan Sekolahmu. Jenis mikroorganisme pada tape ketan. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape ketan yaitu jenis Khamir atau Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme berupa jamur bersel tunggal atau uniseluler yang lebih dikenal sebagai ragi. Saccharomyces cerevisiae atau ragi melakukan fermentasi anaerobik yang tidak memerlukan oksigen. Fermentasi tersebut akan menghasilkan tape ketan yang bertekstur lunak, berbau khas, dan berasa manis. Bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan dalam pembuatan tape ketan ini loh. Yuk kita lihat alat dan bahan apa saja yang digunakan. Terdapat alat. Yang pertama, kompor. Yang kedua, piring. Yang ketiga, mangkok. Yang keempat, baskom. Yang kelima, sendok. Yang keenam, serbet. Selanjutnya terdapat bahan. Yang pertama, 1200 gram ketan putih. Yang kedua, pewarna makanan. Yang ketiga, 600 ml air mendidih. Yang keempat, 3 keping ragi tape. Yang kelima, daun pisang. Selanjutnya ada proses pembuatan dari tape ketan. Proses pembuatan tape dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu penimbangan, pencucian, perendaman, pengkukusan, penambahan ragi, dan pembungkusan. Yang pertama, cuci beras ketan dan rendam beras semalaman. Yang kedua, sejam sebelum dikukus, diberi pewarna lalu aduk dan ratakan. Yang ketiga, panaskan kukusan, kukus sampai setengah matang sekitar 20 menit. Yang keempat, pindahkan ke baskom dan diberi air mendidih sedikit demi sedikit sambil diaduk. Diamkan sampai air terserap semua. Yang kelima, kukus hingga matang. Yang keenam, pindahkan tape ke wadah bersih yang dilapisi daun pisang hingga dingin. Yang ketujuh, selanjutnya setelah dingin, tape ditaburi ketan dengan gula dan ragi yang sudah dihaluskan. Yang kedelapan, masukkan tape ke wadah kedap udara, simpan 2-3 hari. Yang kesembilan, tape siap disajikan. Fungsi tahapan dalam pembuatan tape ketan. Proses pembuatan tape dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu pencucian, perendaman, pengukusan, penambahan ragi, dan pembungkusan. Tahapan dalam pembuatan tape ketan memiliki masing-masing fungsi, yaitu pencucian sebanyak 2 kali berfungsi untuk membersihkan kotoran dan menghilangkan kontaminasi benda asing yang ada pada beras ketan. Proses perendaman memiliki fungsi dalam proses gelatinisasi pada tahap selanjutnya. Kemudian, pengukusan memiliki fungsi dalam pematangan beras ketan menjadi nasi ketan, mematikan mikroba patogen, serta untuk memperoleh tekstur yang lembek pada nasi ketan. Pemberian ragi memiliki fungsi untuk fermentasi ketan menjadi tape. Proses pengemasan tape berfungsi untuk memperoleh suasana anaerobik sehingga dapat mendukung proses fermentasi oleh mikroba amilolitik dan menjaga agar tetap steril.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan tape yaitu suhu, keasaman, oksigen, dan ragi. Suhu yang digunakan dalam fermentasi akan mempengaruhi mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Suhu optimal untuk fermentasi tape yaitu 350 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri. Kondisi keasaman yang baik untuk pertumbuhan bakteri adalah 3,5 sampai 5,5. Derajat aerobiosis merupakan faktor utama dalam pengendalian fermentasi. Oksigen harus dibatasi pada fermentasi tape agar tercipta suasana fermentasi anaerob. Ragi yang digunakan dapat mempengaruhi hasil yang akan diperoleh dikarenakan ragi yang digunakan tersebut bisa tidak menggunakan kultur murni yaitu dengan penambahan beras. Jumlah ragi yang diberikan juga dapat mempengaruhi. Apabila ragi yang diberikan terlalu banyak, maka dapat membuat tape tersebut sangat lunak. Oke, karena materi pada video pembelajaran telah dibahas, selanjutnya yaitu kesimpulan. Tape ketan adalah makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan yang difermentasi dengan bakteri Pediococcus sp dan Bacillus sp, yang termasuk dalam penerapan pada bioteknologi pangan yang banyak sekali manfaatnya. Salah satunya dapat meningkatkan kesehatan pencernaan, di mana probiotik yang dihasilkan selama fermentasi ini dapat membantu membalikkan keseimbangan bakteri baik di usus kita. Oke, sebelum video pembelajaran ditutup, kita ada evaluasi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.